Belakangan ini, publik kembali diguncang oleh isu kontroversial seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mulai dari dugaan ijazah palsu, pernyataan UGM yang dinilai tertutup, hingga pelaporan ke polisi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bicara Bangsa. Negara ini tuh besar, tapi kadang urusannya bisa sekecil font Times New Roman ukuran 12. Hari ini kita nggak ngomongin ekonomi, bukan juga politik luar negeri. Kita ngomongin skripsi. Kita kilas balik dulu ya, di tahun 2022, berawal dari seorang penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono yang menggugat keaslian ijazah Jokowi sebagai syarat administrasi pendaftaran Capres di tahun 2019. Lalu kali ini isu bermula dari sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen. Mereka menuding adanya ketidaksesuaian antara ijazah, jurusan yang disebut, hingga nama pembimbing dalam skripsinya. Karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah di jurusan teknologi kayu. Padahal kan jurusan resmi saat itu di bawah Fakultas Kehutanan UGM dikenal dengan nama lain. Laporan terbaru menyebutkan nama pembimbing yang tertera di skripsi Jokowi beda nih dengan yang disebutkan dalam wawancara media. Hal ini memicu dugaan bahwa ada perbedaan versi skripsi. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Kali dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Jadi selama kami belum melihat ijazah aslinya, saya nyatakan ijazah aslinya tidak ada. Dalam dokumen skripsi Jokowi yang beredar, tercantum nama Insinyur Sudarto PhD MES PhD sebagai pembimbing. Tapi dalam wawancara media sebelumnya, Jokowi menyebut nama pembimbingnya adalah Profesor Bambang Sulistyo. Keduanya adalah dosen UGM, tapi kok kenapa ya nama pembimbingnya bisa beda? Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Mujo, kami mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Nah, Roy Suryo, mantan Menpora sekaligus pakar telematika yang juga seorang lulusan UGM, mengklaim memiliki skripsi asli Jokowi. Menurutnya, skripsi Jokowi mencurigakan secara format. Yang pertama, jenis font tidak sesuai era 80-an. Warna dan bahan kertasnya pun terlihat lebih baru. Lalu, cover skripsi berbeda dengan standar cetakan UGM pada tahun 1985. Pada lembar pengesahan tertulis tesis. Tesis ya, bukan skripsi.
Kemudian tanda tangan dosen pembimbing yang mengesahkan skripsi Jokowi dinyatakan bukan tanda tangan asli. Bahkan tidak ada lembar pengujian. Ijazahnya sih ada, tapi kayak martabak, toppingnya beda-beda. Roy juga menyarankan agar dilakukan uji karbon pada kertas skripsi. Tujuannya untuk memastikan apakah kertas itu benar berasal dari era 1985 atau justru lebih muda. Jokowi bilang lulus, Roy Suryo bilang minus. Nah, pada akhirnya nih, pada tanggal 22 April 2025 lalu, Roy Suryo dan 3 orang lainnya, yakni ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rizal Fadila, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Sementara Jokowi sendiri telah melaporkan pengacara yang memulai isu ini ke pihak berwajib. Untuk pasal, kami terapkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Sampai hari ini publik masih terbelah. Apakah ini murni kritik akademik atau bagian dari strategi politik? Yang jelas, isu keaslian ijazah ini sudah berkembang jauh dan menyita perhatian nasional. Apakah kedepannya ada audit independen dari lembaga netral? Atau cukup klarifikasi dari UGM dan pihak berkepentingan untuk menjawab semuanya? Entah benar atau tidak, satu hal pasti, rakyat jadi penonton setia sinetron politik. Selamat datang di Republik Viral, tempat di mana dokumen akademis bisa jadi trending topik nasional. Nah, kalau pendapat kamu gimana nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.